Dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini saya kedatangan sahabat-sahabat saya yang luar biasa, yang banyak mengerjakan musik di belakang layar kesuksesan sebuah film. Bisa dibayangkan kalau sebuah film tidak ada ilustrasi musiknya? Nah, mereka ini adalah orang-orang yang berjasa dan banyak karyanya di Indonesia. Sebelum kita saksikan siapa saja yang hadir, kita lihat tayangan berikut ini. Musik scoring adalah sebuah cara agar adegan dalam film terlihat lebih dramatis dengan teknik penempatan musik yang cocok sehingga memberikan nuansa yang pas dalam adegan film. Scoring ini juga dibutuhkan keahlian yang khusus sekaligus dapat merasakan kesinambungan antara adegan dengan musik. Indonesia pada malam hari ini akan menampilkan para film komposer yang bertugas membuat musik scoring di beberapa film-film terkenal di tanah air. Yaitu ada Bembi Gusti, sang komposer dalam film Pengabdi Setan. Ricky Leonardi yang menjadi pengarah musik dan scoring di sequel Danur yang mencekam. Dan ada Tia Subiakto yang karya-karyanya sudah tidak perlu diragukan lagi. Saksikan selengkapnya di Indonesia. Nikahi Maria. Nah pemirsa, saya sudah kedatangan Bembi Gusti, lalu juga adik saya Tia Subiakto, dan Ricky Leonardi. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, kita mulai dengan yang wanita dulu. Oh iya. Ya, aku kan tahu kamu dari kecilnya tuh belajar semua musik, belajar ilmu komposisi, aransemen, orkestra dan sebagainya. Pertama kali mengerjakan scoring atau ilustrasi atau apapun yang berhubungan dengan film itu mulai umur berapa? Sebenarnya memang waktu dari SD kan memang cita-cita aku jadi penata musik film. Jadi begitu dapat kesempatan tahun 2007 ketika saya ditawarkan film Sang Dewi. Wah itu happy banget, the most happy moment. Nah, ya jadi pertama kali dari Sang Dewi itu. Dari Sang Dewi, kemudian lanjut ke Ayat-Ayat Cinta di tahun yang sama. Nah itu dari Sang Dewi ke Ayat-Ayat Cinta. Tantangan terberatnya artinya ketika pertama kali buat bagaimana sih nempelin musik, ada melodi, harmoni, lalu ada komposisinya. Ke gambar itu apa yang pertama kali Tia pelajari? Sebenarnya memang pada waktu itu aku kan terbiasa kalau untuk produksi kan memang awalnya iklan-iklan. Iklan itu dari tahun 97. Itu memang menjadi bekal utama juga. Tapi memang kesulitan pada waktu itu adalah membaca sequence. Karena terbiasa dengan yang pendek-pendek. Terus gitu kalau musik kan juga yang satu utuh gitu kan. Memang dari ujung ke ujung, dari intro ke koda tuh memang begitu. Begitu sampai selesainya titiknya. Sampai selesai. Kalau film tuh memang kita memang harus pandai-pandai membaca sequence. Yang mana yang montage, yang mana yang dramatic kontennya harus tinggi, yang mana yang golden scene itu memang learning by doing banget aku. Wah tuh pemirsa luar biasa berarti. Nggak semudah yang kita pikirkan. Bagaimana membuat musik film berarti harus ada totalitasnya, loyalitas, dan tentu saja dedikasi waktunya ya. Betul. Itu pasti di atas rata-rata. Nah kalau Ricky Leonardi mungkin pengalaman awalnya dari mana? Saya kan dulu kuliah musik. Padahal dulu pas saya kuliah musik itu di kampus saya itu ada yang jurusan film scoring. Tapi waktu itu sebenarnya saya belum tertarik. Begitu kuliah pun, tapi saya ngambil komposisi memang kebetulan. Terus begitu mulai terjun ke dunia pekerjaan beneran gitu kan,
awalnya sih dapat tawaran-tawaran yang film pendek teman gitu kan, film pendek teman, sampai akhirnya dapat film layar lebar gitu loh. Kemudian ya dari situ ternyata, tapi saya memang suka film banget dari dulu, pecinta film lah gitu. Jadi lahirnya ya gitu, nggak direncanakan, tiba-tiba istilahnya apa ya, bekal musik saya ini nih yang belajar komposisi bisa nyambung di scoring film. Nah, kalau dari Ricky mungkin film yang paling berkesan, artinya juga secara masyarakat yang paling banyak melihat karyanya itu di film apa? Film mungkin sekarang Danur kali yang kita yang ini ya. Oh, itu serem banget tuh ya. Kalau lihat di Instagram tuh promonya sudah 2 juta sekian yang mencium baunya Danur. Ya, keren banget. Nah, kalau Bambi? Awalnya sebenarnya saya justru agak sedikit berbeda, sangat berbeda dengan Ricky dan Mbak Tia ya. Saya mengawali dari ngeband, tapi dari sejak saya SMP SMA sudah menyukai film skor ya. Tapi karena saya menyukai skor film dan orkestra, saya nekat membuat suatu komposisi gitu. Dengan hanya bermodalkan feeling aja. Oh gitu. Bahkan saya sampai sekarang belum bisa membaca not balok. Terus gimana tuh caranya ya? Tapi alhamdulillah saya udah membuat beberapa kali komposisi orkestra, hanya bermodalkan feeling aja. Oh gitu, terus saya agak bingung sebenarnya kalau misalnya nggak bisa nulis. Berarti ada ini nggak sih software yang membantu, terus edit dari mana disatukan? Kalau nggak ada komputer zaman sekarang, mungkin impian saya untuk membuat musik skor tidak bisa terjalani ya. Dan sekarang kan banyak ya YouTube atau apapun pendidikan, maksudnya knowledge tentang cara membuat musik skor segala gitu. Dan saya masih sampai sekarang alhamdulillah masih berrely sama feeling saya itu. Tuh pemirsa, ada pilihan lain. Jadi jangan kecil hati kalau misalnya belajar musik agak terhambat nih, baca not balok kalau susah, lalu kehilangan keinginan. Ini contohnya bahwa Bambi juga bisa mengerjakan dengan kekuatan intuisi dan feelingnya. Kalau film yang paling berkesan untuk Bambi sejauh ini? Saya paling berkesan film pertama saya tahun 2006, Berbagi Suami. Dan yang terakhir saya kerjakan bersama partner saya Agina Rotama, Pengabdi Setan ya kemarin. Oh, ini Pengabdi Setan sama aja nih. Jadi semuanya lagi dalam tren film hantu-hantuan itu ya. Kebetulan dan memang itu secara komersial ternyata memang punya pasar yang jelas ya di film Indonesia. Nah kalau Tia, kan saya tahu nih ada Habibi Ainun ya, lalu juga Ayat-Ayat Cinta, begitu sukses luar biasa. Bagaimana cara membedakan film satu dan film lain? Kadang-kadang kan sebuah film itu warnanya kayak Ayat-Ayat Cinta ini ada Arabian, ada Melayunya, lalu ketika bisa dirubah sedikit, ini kan bukan Ayat-Ayat Cinta nih. Nah, bagaimana cara membuat mapping antara film itu? Apa yang biasanya Tia lakukan? Biasanya kalau di setiap film itu pasti ada original soundtrack, which is ada memang lagu tema untuk setiap film. Kita bisa ambil differentiate-nya dari situ. Oh, dari situ ya. Nah, dan kemudian juga tergantung dari setting waktu. Misalnya musik di tahun 90-an, 80-an dengan 60-an, 50-an dan 1800-an itu beda banget gitu. Jadi itu bisa yang menjadikan setiap film itu beda gitu. Tapi semuanya nanti tergantung kembali kepada director dan produsernya. Kalau director dan produsernya oke dengan apa yang kita kerjain, kita langsung heri-heri alhamdulillah. Tapi kalau nggak oke. Ini dia bagian yang paling menarik yang akan kita bicarakan. Ada banyak tantangan juga mereka sebagai pembuat musik film. Pastinya harus ada toleransi, harus ada kerjasama, dan banyak-banyak hal akan kita bicarakan setelah jeda berikut ini. Tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Tantangan terbesar ya kayaknya sebagai film komposer tuh benar-benar adalah kita harus bisa menangkap rasa, sesuatu yang abstrak tapi jadi sesuatu yang real. Dipersembahkan oleh